Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat songketku, seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas SMP Negeri 6 Kayu Agung. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Yudi dalam hal ini sebagai host insyaallah. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, salah satu tokoh inspiratif mungkin Pak di Kabupaten Ogan Komering Ilir insyaallah, Bapak Dr. Andes Haji Saleh Rusbandi MSI dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga pernah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Kayu Agung kalau tidak salah yang keempat Pak. Iya, yang keempat. Baik sobat songketku, pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang seputar dunia pendidikan. Akan mendengarkan bersama tentang pengalaman hidup mungkin Pak selama menjadi guru mungkin Pak, dan sekarang diamanahkan sebagai pengawas pembina di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik sobat songketku, mempersingkat waktu kita, mari mungkin kita perkenalan dulu Pak. Secara singkat kita akan mendengarkan sendiri perkenalan singkat dari narasumber kita pada siang hari ini, pada Bapak Dr. Andes Haji Saleh Rusbandi. Persilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat songket yang berbahagia, perkenalkan nama saya Saleh Rusbandi, biasa dipanggil Pak Saleh. Pengalaman sebagai PNS sudah 29 tahun. 29 tahun. Karena saya diangkat tahun 97. Pertama jadi guru di SMP Negeri 3 Tanjung Lubu. Komering Pak ya? Di daerah Teluk Gelam. Ya, sekarang SMP 2 Teluk Gelam. Gitu. Jadi pada saat saya diangkat itu tahun 97 itu namanya masih SMP 3 Tanjung Lubu. SMP 3. Lalu berganti jadi SMP 2 Teluk Gelam. 12 tahun saya di situ. 12 tahun sebagai guru Pak ya? Sebagai guru, 2009 saya diamanahkan jadi kepala SMP Negeri 1 Mesir Raya. Mesir Raya dulu. Ya, selama hampir 4 tahun ya, sampai 2013 di situ. 2013 saya diamanahkan ke sini SMP 6 Kayu Agung sampai tahun 2015. Lalu saya dari SMP 6 Kayu Agung ini jadi guru lagi Pak Yudi. Setelah jadi kepala sekolah ya, jadi guru kembali guru lagi, jadi guru di SMP 2 Jejawi. Jejawi. Ya, sekitar 2 tahun, lalu tahun 2017 ya diangkat jadi pengawas sampai sekarang. Jadi kurang lebih jadi pengawas berapa tahun Pak? Pengawas sudah 9 tahun. 9 tahun. Ya, kalau boleh tahu mata pelajaran yang diampu Pak? Oh ya, saya dulu pertama diangkat guru biologi. Biologi. Karena yang basic saya biologi. Memang basic biologi Pak ya? Iya. Lalu setelah itu ya, karena biologi itu sudah terintegrasi ke IPA kan? Ke IPA sekarang Pak ya? Ya, sejak tahun 2000 berapa itu saya jadi ke guru IPA kan? Karena mata pelajaran juga di pengawasnya mata pelajaran IPA. IPA. Ya. Oke. Baik sobat songketku, sekilas tentang perjalanan Pak Saleh ketika Pak Saleh diangkat itu tahun 97. Iya. Berarti saya baru masuk SMP kelas 1. 29 tahun kurang lebih Pak ya? Iya. 29 tahun. Baik sobat songketku, 29 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dari guru, kemudian kepala sekolah, dan sekarang diamanahkan sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik Pak, mungkin ada suka duka Pak ya, suka duka momen atau pengalaman yang menarik. Karena Bapak aslinya Palembang Pak ya? Rumah di Palembang. Rumah di Palembang. Pengalaman Bapak pertama mungkin penempatannya agak jauh, mungkin pengalaman awal Pak. Kalau dari sisi jarak sebetulnya tidak jauh, karena waktu itu dari Palembang ke Teluk Gelam itu bisa ditempuh dalam waktu 1,5 sampai 2 jam. Kurang lebihnya. Iya, karena jalan lancar waktu itu. Tapi karena seiring perkembangan zaman, tidak sempat lagi 2 jam itu. Harus 4 jam. Kendaraan sudah mulai padat Pak ya? Ya, kalau dari sisi sukanya sih sebetulnya karena mungkin saya ditakdirkan jadi guru Pak Wahyudi ya. Passionnya memang mengajar Pak? Sepertinya, karena saya tamat kuliah itu kan 91. Lama jadi Pak? Iya, jadi waktu dari 91 sampai 97 itu saya banyak jadi
jadi konsultan. Itu di bidang pendidikan juga, Pak? Enggak, di konsultan lingkungan. Kemudian Basic IPA tadi, Pak ya. betul, pernah juga jadi apa namanya tenaga pemasaran obat ya. Karena waktu itu saya beranggapan saya tidak mau jadi guru waktu itu kan. Waktu itu. Karena pertimbangan finansial sebelumnya. Karena kan saya anak pertama dari 5 bersaudara, sementara orang tua saya juga tidak mampu secara ekonomi, tidak kuat. Sehingga saya harus mencari pekerjaan yang kira-kira bisa meringankan beban orang tua gitu kan. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Tahun 96 saya ikut tes 97. tanpa persiapan sama sekali. Ternyata lulus. Allah takdirkan lulus. Oh iya, Allah takdirkan lulus. Jadi kalau itu takdir saya menjadi guru dan saya nikmati sampai sekarang. Alhamdulillah. Artinya jadi pengalaman lebih kurang 6 tahun itu melanglang buana. Betul. Pengalaman hidup ini yang sangat menarik. Pengalaman hidup dan mungkin balik ke takdir tadi, Pak. Iya, jadi kalau ditanya dukanya jadi guru, belum ketemu dukanya. Karena menikmati, betul. Jadi kalau sesuatu yang dinikmati itu suka duka itu ya dinikmati, enjoy ya, Pak. Kalau dari awal saya sudah mencoba melalang buana, ternyata takdir jadi guru, oke, kalau gitu takdir saya jadi guru, jadi saya nikmati. Gitu, Pak. Mungkin dari 29 tahun pengalaman di dunia pendidikan, Pak. Artinya kan sudah beberapa kali mengalami pergantian kurikulum, Pak. Iya. Ada KTSP, kemudian kurikulum merdeka, pembelajaran mendalam. Nah, kira-kira untuk penerapan konsep kurikulum itu, Pak, ini ada perbedaan mungkin Bapak mengalami kan dari 90-an, 2000-an dan di atas 2000-an. Itu bagaimana, Pak? Sebetulnya inti kurikulum itu sama, Pak Oyen. Sejak saya kuliah dulu, saya sangat mengenal dengan istilah konsep pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses. Jadi dulu ada namanya di kurikulum tahun 75 itu ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian tahun 2000 berubah jadi KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Lalu berubah lagi dari KTSP. Terus berubah lagi jadi kurikulum 13. Lalu sekarang jadi kurikulum merdeka, diperkaya dengan pembelajaran mendalam. Sebetulnya sama. Jadi konsep awalnya itu tetap menghendaki murid itu untuk aktif dalam belajar. Jadi guru itu dari dulu memang konsepnya tidak hanya sebagai pengajar, tapi sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai edukator dan seterusnya seperti itu. Jadi saya merasa kurikulum itu tidak ada perubahan yang berarti lah seperti itu. Mungkin secara nama mungkin berbeda. Betul. Secara konsep dan aplikasi berbeda. Ya, dan menurut saya justru memang kurikulum itu harus berubah supaya dia adaptif dengan zamannya. Ini tidak statis, Pak. Tidak boleh statis. Dinamis. Harus dinamis. Betul. Kalau kurikulum statis malah kita jadi tertinggal malah makin. Iya. Nah, yang jadi satu pertanyaan juga, Pak. Sekarang ini kan kompetensi guru, Pak. Betul. Kenapa kompetensi guru ini sebagian besar itu agak mengalami, kalau saya pribadi, penurunan. Penurunan dalam arti, kalau sekarang ini kan kita tuh sebenarnya diberikan kemudahan, Pak. Iya. Dengan media yang kita miliki, hampir seluruh guru itu bisa mengakses gawai, internet di HP. Tapi dari segi aplikasi di lapangan, kadang guru itu hanya memberikan tugas. Tidak seperti konsep dasar yang Bapak katakan tadi, guru itu sebagai fasilitator. Betul. Guru sebagai motivator. Dan lain sebagainya. Ini kira-kira ini pendapat saya nih, Pak. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak? Kalau kompetensi guru tuh memang kembali ke individunya masing-masing, Pak Mayudi. Jadi memang dari dulu ketika saya pertama kali jadi guru juga sudah sama seperti sekarang lah konsep pembinaan guru itu kan. Artinya walaupun sebagai guru tetap belajar itu jadi nomor satu. Jadi guru yang mau belajar itulah guru yang terbaik menurut saya. Kalau guru yang tidak mau belajar sudah, ya statis dia akan betul. Jadi akhirnya dia tidak update pengetahuan, update keterampilan. Baik Sobat Songketu, jadi intinya sebenarnya sebagai guru itu motivasinya sama seperti murid itu. Betul, harus belajar untuk mengajar. Iya. Kalau murid itu kan menerima ajar
dan juga ilmu pengetahuan, Betul. transformasi ilmu. Iya. Karena kalau tidak belajar begini Pak ini, kalau guru tidak belajar, itu bagaimana dia bisa mengadaptasi atau mengadopsi konsep-konsep baru, materi-materi baru. Yang menurut saya sekarang ini seperti kata Pak Yudi tadi kan, tugas guru sekarang justru lebih ringan sebetulnya. Dipermudah karena ada aplikasi digital. Zaman kami dulu, kalau mau RPP terus nulis tangan. Bayangkan nulis tangan untuk kalau berlembar-lembar. Oh 3 kelas, 3 jenjang kelas, artinya 3 tulis. RPP-nya 3 Iya, jadi kalau kami dulu pas liburan justru tidak liburan mempersiapkan itu. Tapi sekarang kan enak. Tapi tadi Pak, pernah diskusi dengan beberapa teman dengan kemudahan-kemudahan terkadang menurunkan minat numerasi. Ya, betul. Nah, ini kenapa sobat-sobatku ini sangat penting karena sebagian besar sekolah-sekolah itu tingkat numerasi dan literasi itu mengalami penurunan. Betul. Nah ini Pak, kan tadi Bapak sebagai guru. Iya. Kira-kira pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di beberapa sekolah tadi, cara menyelesaikan problematik implikasinya karena itu pasti Pak. Iya. Kalau zaman kami atau saya jadi kepala sekolah itu memang belum ada rapor mutu, belum ada rapor. Tapi ada waktu itu kami yang jadi tolok ukur adalah rata-rata nilai ujian. Rata nilai ujian. Ya, dulu kita kenal istilah dengan NEM. Ya. Atau NUM ya. NEM itu nilai atas murni atau nilai ujian murni waktu itu. Nah jadi ya tentu saja waktu itu ketika saya jadi kepala sekolah, saya mendorong teman-teman guru itu untuk aktif belajar, kembali lagi belajar Pak. Jadi saya juga mendorong beberapa teman-teman tuh untuk juga ikut peningkatan kompetensi individu masing-masing. Pada saat itu kan di klub itu sifatnya top down ya, jadi panggilan dari pusat ke bawah kan, ke dinas kita. Nah pada situ saya dorong betul-betul teman-teman guru untuk ikut ya, ikut ke diklat. Juga pada saat itu teman-teman guru saya dorong untuk berkarya dalam arti menjual diri dalam tanda kutip, mau menulis, mau meningkatkan kapasitas seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa yang mau, tapi kebanyakan tidak mau. Ya, karena alasannya ya saya banyaklah karena urusan rumah tangga lah segala macam. Nah, ini menariknya gini Pak. Kalau zaman ketika Bapak itu kan sebagian itu mendapatkan panggilan. Iya. Dan ini kan sebenarnya tidak semua mendapat kesempatan panggilan. Betul. Nah, sedangkan sekarang ini kan ada namanya rumah pendidikan. Ya. Kalau dulu kan pendidikan. Iya. Sebenarnya di situ banyak pelatihan-pelatihan. Betul. Nah, ini yang sangat menarik. Kalau guru itu yang dia mungkin melek digital, dia akan mencari informasi-informasi seperti kami kemarin itu ada pelatihan fasilitator daerah guru bimbingan konseling. Iya, betul. Nah, jadi ternyata itu ditawarkan dulu setiap sekolah. Benar kata Bapak, kemauan seseorang itu mungkin banyak faktor yang mempengaruhi. Ada yang mau, ada yang pikir-pikir, ada yang sebentar lagi mau pensiun. Seperti itu. Jadi memang motivasi dari pimpinan dalam hal ini kepala sekolah itu sangat penting. Betul. Karena ya implikasinya mungkin pengalaman yang didapat itu disupport dan tentu objek yang perlu disampaikan kepada anak. Karena ada pemahaman baru itu akan disampaikan kepada anak itu. Nah ini yang terakhir Pak, karena Bapak kan guru sudah, kepala sekolah sudah, nah sekarang sebagai pengawas. Tentu mengawasi sekolah itu kan dari segi sistem pendidikan antar satu sekolah dengan sekolah lain itu berbeda-beda. Kira-kira kalau Simpinamis? Karena dulu saya pernah di sini gitu ya. Jadi secara umum saya sudah tahu teman-teman di sini bagaimana kinerjanya, bagaimana etos kerja, minat kerja teman-teman di sini. Dan selaku pengawas beda Pak ini. Ketika pengawas tahun 97 ketika saya jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah dengan pengawas sekarang itu beda.
porsi kinerja sudah beda. Kalau dulu pengawas itu boleh langsung ke guru, boleh langsung ke kelas mengamati masuk. Kalau sekarang dipersempit karena bagian untuk manajemen itu kan sudah diambil oleh kepala sekolah. Kan kepala sekolah kan sekarang sudah manajerial, dia tidak lagi mengajar kan. Nah, porsi manajerial itu sudah di kepala sekolah, kami tinggal mendampingi. Nah, polanya sekarang, pola pendampingan itu sekarang ini menjadikan kepala sekolah itu bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra yang sejajar. Makanya nanti ada pola, mungkin Pak Yudi pernah mengenal, ada coaching, fasilitatif, mentoring. Jadi kapan kita bertindak selaku coach, kapan sebagai mentor, kapan sebagai fasilitator, itu nanti terlihat pada saat berinteraksi dengan kepala sekolah. Jadi beda sekarang. Jadi, tapi di situ ada juga apa namanya beban tambahan lah dalam tanda kutip ya. Karena aplikasi digital sekarang semakin cepat, teknologi semakin cepat. Jadi sementara kami ini kan zamannya sudah zaman katakanlah zaman kolonial gitu ya. Yang mungkin dulu ketika saya kuliah itu belum mengenal komputer. Tapi ketika jadi pengawas sudah mengenal komputer, ditambah lagi ketika kita ada pandemi. Semuanya kan berbasis digital itu. Nah, mau tidak mau kami juga berjibaku bagaimana kami bisa menyesuaikan dengan kemampuan dengan teman-teman. Ya betul. Jenjang juga sekarang udah jauh kok ini. Teman-teman guru ini kan yang kelahiran tahun 2000-an. Ya. Jadi itu sudah generasi yang luar biasa, beda dengan kami. Murid sudah jadi rekan sebaya. Betul. Tapi di satu sisi itu jadi menguntungkan. Menguntungkan artinya kita tinggal datang ke sekolah itu bukan sebagai superior. Kita harus sebagai rekan kerja, sebagai kolaborator. Betul. Dan kita harus banyak-banyak berkolaborasi. Seperti itu sekarang. Jadi pengawas itu ketika datang sekolah bukan sesuatu sosok yang menakutkan. Iya, harus. Ya. Kalau dulu kan ada pengawas nih, iya, sekarang enggak. Jadi memang seiring dengan perkembangan. Betul. Perkembangan pola di internet kan. Iya. Di satu sisi memberikan kemudahan mengakses situs atau bahan memberikan edukasi kepada anak. Iya. Tapi di satu sisi ada hal-hal atau kekhawatiran dalam arti tadi komunikasi. Iya. Komunikasi ini sangat penting, komunikasi dan literasi karena kalau tidak berimbang, betul, itu berdampaknya luar biasa. Karena sebagian orang tua tuh diskusi dengan kami seperti ini, Pak. Anak itu terkadang dia lebih happy di luar rumah daripada di dalam rumah. Dia berani dia senang ngumpul bersama teman-teman, tapi kurang waktu bersama keluarga pasif. Iya. Tapi ini menjadi problematik orang tua tuh bagaimana dengan perkembangan sekarang ini dengan fasilitas yang katakanlah dipermudah anak-anak mempunyai akses, tapi di keluarga agak tertutup. Lebih senang di dalam kamar, kemudian lebih senang ngobrol menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ini kan problem. Jadi solusinya menurut saya kan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan ada kebijakan program 7 kebiasaan anak sehebat itu. Nah itu warnanya tuh iya tugas sekolah itu memang. Jadi memang harus mensosialisasikan tanpa henti Pak Wahyudi 7 kebiasaan anak sehebat. Itu kan itu luar biasa itu bagaimana mulai dari tata bangun pagi sampai dia beribadah itu kan harus dikontrol dari situ. Dan memang melalui komite atau melalui wali kelas, melalui murid atau forum komunikasi itu harus selalu digalakkan, diteruskan. Artinya kalau berdasarkan 7 kebiasaan anak hebat tadi, porsinya itu sebenarnya sudah dibagi. Betul. Ketika bangun pagi itu tugasnya di rumah, beribadah, olahraga, tapi ada juga belajar, bermasyarakat, bersosialisasi kan, betul, dengan guru, stakeholder yang ada di sekolah, dan terakhir pembiasaan bagaimana dikontrol gitu. Betul, dan jangan lupa sekolah juga harus mampu menyadarkan kepada orang tua atau wali murid bahwa porsi anak-anak itu justru lebih banyak di rumah. Di sekolah paling 7-8 jam. Betul.
Jadi 24 yang 16 jamnya kan di sekolah. Di rumah, di keluarga kan. Nah itu makanya tugas sekolah juga untuk merangkul orang tua wali murid untuk juga bisa menjadi guru di rumah gitu. Seperti itu. Karena sobat songketku madrasah pertama itu Betul. pendidikan pertama itu di rumah. Iya, ibu itu adalah guru kan, guru pertama. Iya. Bapak itu sebagai kepala sekolahnya. Betul. Sebagai Iya. Baik, sobat songketku, ini perbincangan kita dengan pengawas SMP Negeri Agung. Terima kasih atas kehadiran Pak. Sama-sama. Terima kasih juga pada Sobat Songkeko yang telah memberikan frame pada kami, pada saya. Insya Allah pensiun di tahun 2027 Desember. masih sekitar Satu setengah tahun insya Allah. Kita doakan sobat songketku semoga Bapak dan Amin. Amin. akan segala urusan Amin. dan tetap menginspirasi bagi kami Pak. Amin. Yang muda, khususnya di SMP Negeri. Mungkin kata-kata penutup Pak dari Bapak untuk SMP Negeri 6 dan juga mungkin sebagian khalayak rekan-rekan kedua. Ya. Saya punya moto hidup adalah ibadah. Jadi setiap saat istilah dengan ibadah, dengan konsekuensi hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam. Demikian. Terima kasih Pak, luar biasa, kata-kata inspiratif. Hablum minallah hubungan kita yang pertama dengan Allah, Iya. hablum minannas dengan manusia, dan hablum minal alam dengan alam atau lingkungan sekitar. Jika kita berbuat baik dengan semuanya, insya Allah implikasinya tentu berbalik Pada kita kita sendiri dan tentu keluarga. Baik, sobat songketu, demikian bincang-bincang singkat kita yang insya Allah daging semua ini isinya luar biasa dari seorang guru kepala sekolah dan sekarang pengawas. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.